Nah, pemirsa dan semeton jadi di rumah, kembali lagi di Betemui bersama saya Pak Kaling Bijaksana dan Bijaksini, dan masih ada juga Pak Suryadi manggilnya, nggih? Ya. Ya. Bagaimana Pak ceritanya ini? Mengalahkan atau lebih dipercaya dari yang lain ini seperti apa, Pak? Mungkin kepercayaan itu yang pertama ya, karena melihat reorganisasi di orang-orang tua mungkin lebih percaya kepada yang muda ya saat ini ya, karena dianggap yang muda itu lebih cepat bergerak gitu kan, lebih cepat bereaksi menanggapi apapun bentuk persoalan-persoalan, masalah-masalah yang dihadapi lah ke depannya. Jadi Musda ini adalah musyawarah daerah Muhammadiyah Lombok Barat untuk memilih pemimpin baru di Muhammadiyah. Dan baru-baru Pak ya, kalau tidak salah tanggal 26 Maret Sabtu lalu Pak. 26 Maret Sabtu yang lalu. Jadi musyawarah daerah ini diawali dulu dari muktamar di tingkat pusat yang waktu itu diadakan di Makassar, kemudian terpilihnya Bapak Dr. Haidar Nasir, kemudian di tingkat wilayah di Provinsi NTB ada namanya Muswil, musyawarah wilayah, kemudian terpilih Bapak Ustadz Falahuddin MAG, dia juga masih muda ya, seperti saya. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan oleh tokoh-tokoh maupun yang sudah senior untuk melimpahkan pundak kepemimpinan itu kepada yang lebih muda. Ya, jadi musyawarah daerah Muhammadiyah Lombok Barat ini kita melalui mekanisme formatur. Jadi kita mempunyai perwakilan dalam hal proses pemilihan. Jadi kita punya 6 cabang ya, kemudian 3 orto dan 13 pimpinan daerah. Jadi 43 utusan yang memilih pimpinan itu ya. Jadi 43 utusan itu kemudian memilih pimpinan 13 orang ya. Sehingga setelah di-phrasing menjadi 13 pimpinan, maka suara terbanyaklah yang akan memimpin pimpinan daerah Lombok Barat, pimpinan daerah Muhammadiyah Lombok Barat. Artinya dalam sidang pleno mengesahkan bahwa sayalah yang dimandatkan untuk menjadi pimpinan umum daerah Muhammadiyah Lombok Barat. Oke, luar biasa Pak. Ini pasti satu lagi mungkin yang menjadi pertanyaan bagi semeton di rumah juga saya Pak, ini untuk 5 tahun ke depan. Nah, program yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukan apa saja nih Pak? Ya, ada program skala prioritas ya, ada program jangka pendek, jangka panjang. Yang perlu kita lakukan adalah pembenahan di internal ya. Di internal ini sangat prioritas menurut saya, terutama sekretariat kan yang harus benar-benar jelas ya, identitasnya, kemudian bisa diakui keberadaannya bahwa Muhammadiyah ini besar gitu loh, besarnya di atas gitu, bukan selama ini besarnya di atas ya, di bawah ini yang masih sangat kurang ya. Jadi legalitas itu sangat penting agar kemudian keberadaan Muhammadiyah ini benar-benar diakui oleh semua pihak gitu kan, bahwa memang Muhammadiyah ini meng-Indonesia, nasional, di mana-mana ada lah begitu, karena ini adalah organisasi besar ya dengan NU, dengan Nahdlatul Ulama. Jadi itu ya prioritas pertama, pembenahan di internal. Saya akan menempatkan orang-orang yang tepat di divisi-divisi masing-masing nantinya, orang yang ahli di bidang masing-masing, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara internal juga tentu akan memperlebar sayap ya, terutama cabang ya dan ranting. Selama ini kita masih baru punya 6 cabang di Lombok Barat, jadi kita punya 10 kecamatan. Jadi kita akan memperlebar sayap, memperbanyak cabang dan ranting di Muhammadiyah di Lombok Barat, itu yang terpenting. Kemudian menghidupkan Urtum, yaitu Pemuda Muhammadiyah, Tapak Suci dan Aisyah. Ini harus bergerak bersama gitu kan, itu yang kita harapkan. Kemudian selanjutnya kita harus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam proses pengambilan kebijakan ya, terutama dalam pembangunan daerah, itu yang terpenting. Bersinergi juga dengan organisasi-organisasi lainnya seperti NU dan NW dalam membangun Lombok Barat ini supaya lebih cerah ya, berkemajuan dan pencerahan sesuai dengan tema yang kita usung kemarin gitu. Baik Pak. Nah Bapak ini kan di dalam organisasi sudah dijelaskan tadi banyak sekali kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Tapi kalau untuk katakanlah untuk masyarakat umum dan pemuda pada khususnya,
seandainya mereka tidak tergabung di Muhammadiyah, ada nggak program atau nanti kedepannya akan seperti apa untuk pengembangan masyarakat dan untuk pengembangan pemuda khususnya nanti Pak? Ya, program-program per bidang itu pasti ada ya. Jadi ada program di bidang pengkaderan, ya, pengkaderan ini harus siapa yang akan melanjutkan reorganisasi kepemimpinan ke depan itu harus ada. Mungkin calon-calon yang dari pemuda itu kita tarik, kita kader kan. Kemudian di bidang pendidikan ya, pendidikan itu sangat penting ya, urgen sekali. Kita juga punya lembaga pendidikan ya, sekolah menengah ya, di SMP itu ada lokasinya di Narmada. Insya Allah ini kita juga akan perbesar lah ini sekolah ini, kita akan majukan supaya ini bagian dari anak didik Muhammadiyah menjadi penerus pelangsung yang penyempurna di kader-kader Muhammadiyah. Itu yang paling penting. Kemudian di bidang pelayanan sosial, di bidang pengkaderan, di bidang sosial ekonomi, kemudian di bidang HAM dan hukum dan HAM dan sebagainya. Banyak hal lain yang bisa kita progres, banyak hal lain yang bisa kita lakukan lah untuk kedepannya. Oke Pak, terakhir Pak, melihat perkembangan zaman dan terutama minat pemuda yang mungkin kalau dibilang kalau disebut kegiatan agama mungkin agak malas-malasan, terus abot-abotan gitu. Ini apa yang ada di benak Bapak dan apa yang kira-kira mesti dilakukan Muhammadiyah untuk membenahi hal ini Pak? Ya, kecenderungan pemuda itu lebih suka orak-orakan ya, jadi lebih suka cenderung males ya kalau pemuda itu. Maka kita tarik pada kegiatan-kegiatan sosial, pelayanan masyarakat, itu yang bisa kegiatan kreativitas yang bisa membangun imajinasi para pemuda lah. Jadi hal yang penting yang bisa kita lakukan bagaimana mengkader pemuda ini agar lebih baik lah masa depannya, itu kita harapkan ya, sampai pemuda ini malas-malesan. Jadi pemuda itu harus berjuang supaya sukses, itu harapan kita. Jadi melalui proses pengkaderan nanti bidang pengkaderan itu kita lakukan untuk bisa membackup semua pemuda ya, terutama di Lombok Barat, untuk menjadi pemuda yang berwawasan luas, pemuda yang punya keagamaan, religius dan sebagainya. Itu harapan kita. Jangan kemudian pemuda yang tidak karuan, yang tidak punya nilai akhlak dan sebagainya, itu harus kita rangkul, harus kita menarik para pemuda ini ke jalan yang benar ya. Sekali Pak. Pak Suryadi dan pemirsa di rumah, tidak terasa ini kebersamaan kita harus selesai sampai di sini. Tapi terima kasih banyak ini Pak Suryadi untuk penjelasannya, dan tentunya pemirsa di rumah sudah lebih dekat dan lebih memahami sekarang tentang Ormas Muhammadiyah Pak. Dan pemirsa di rumah sebentar jadi senamian, jangan lupa lemak kita Bidayat Malik dengan tentunya tema dan bintang tamu yang pastinya akan menarik juga. Saya Pak Kaling pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.